Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahu kepada seluruh umatnya, wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Jadi setelah Nabiullah Ibrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin, rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, beserta seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah, Allahul Wahidul Qahar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang diangkat dan diutus oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah dan risalah Allah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur
untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang, minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, minad dhalalati idal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat serta jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surat Asy-Syu'ara, lanjutan dari penjelasan Nabiullah Ibrahim tentang Allah kepada ayahnya dan juga kepada umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahu kepada seluruh umatnya, wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Jadi setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjelaskan tentang Tuhan, bahwa Tuhan yang dimaksud di sini adalah Allahu Rabbul Alamin, adalah allazi khalaqani fahuwa yahdin, Allah yang telah menciptakan aku dan Allah yang memberikan hidayah kepadaku, Allah yang memberi makan dan memberi minum kepadaku, Allah yang menyembuhkan aku bila aku sakit, dan Allah yang mematikan aku, serta Allah yang menghidupkan aku. Lanjutannya adalah wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan Allah tempat aku berharap. Atma'u ini bermakna akhrasu, aku sangat berharap, aku sangat berambisi, aku sangat bercita-cita bahwa Allah akan mengampuni segala kekurangan, kesalahan-kesalahanku yaumaddin, pada hari pembalasan. Artinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekurangan dan kekhilafannya dalam kehidupan di alam ini, dan Ibrahim alaihissalam sangat berharap kepada Allah agar segala kekurangan dan kekhilafannya di alam ini diampuni oleh Allah terhadap segala kekurangan dan kesalahan-kesalahannya yaumaddin, di hari pembalasan. Ini menjadi harapan kita semua. Meskipun kita selalu berbuat baik, beriman dan beramal soleh, barangkali ada kekhilafan kita, ada kesalahan dan kekurangan kita berharap diampuni oleh Allah, terutama di yaumil mahsyar. Tentu taubatnya bukan di yaumil mahsyar, tapi di alam ini, sebelum Allah mewafatkan atau mematikan kita. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang ummi, seperti juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul itu adalah orang yang bersih dari dosa dan kekhilafannya. Tapi semua nabi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang haqqut taubah, taubah yang sebenar-benarnya, dengan cara selalu beriman, beramal soleh, dan selalu berdoa kepada Allah supaya segala kekurangan dan kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah yang diharapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam imaman lil muttaqin, menjadi imam di seluruh dunia bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi Nabiullah Ibrahim selalu bermunajat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah agar segala kekurangan dan kekhilafannya diampuni oleh Allah. Waktu Ibrahim masih berada di alam dunia, dan Ibrahim juga berharap, sangat berharap kepada Allah agar segala kekurangannya dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar nanti. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan penjelasan kepada kaumnya, siapa itu Allah? Allah adalah yang telah menciptakanku, yang telah memberikan hidayah kepadaku, yang telah memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan, dan Allah yang mematikan kemudian menghidupkan aku kembali. Dan Allah lah tempat aku berharap semoga segala kekurangan dan dosa-dosaku diampuni oleh Allah di yaumil mahsyar nanti. Nah, itu penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari wahyu-wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim sebagai imaman lil muttaqin, sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa, bahwa Nabiullah Ibrahim selalu berdoa dan berharap kepada Allah agar segala kekurangan dan dosanya diampuni oleh Allah di yaumil mahsyar nanti. Sebelum kita lanjutkan, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Coba lihat Nabi yang digelar dengan imaman lil muttaqin, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yang sangat soleh, yang imannya sangat kuat, meskipun pernah dibakar dan Allah menyelamatkan Ibrahim, kemudian tetap berdakwah, nggak takut. Nah, dengan perlakuan dari orang-orang kafir pada waktu itu. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap berdakwah, tetap menyampaikan pesan-pesan Allah, risalah Allah subhanahu wa ta'ala, li'a'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk meninggikan, menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ilmu akhlak dan akhlak para nabi dan para rasul? Begitu sabarnya mereka dalam menghadapi berbagai macam celaan, berbagai macam cacian, berbagai macam ancaman, tapi tetap berdakwah untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji. Jadi pelajaran akhlak dan ilmu akhlak yang dapat kita ambil dari para nabi dan para rasul, kalau kita mau mengikuti jejak yang diperankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, semoga kita juga bisa menjadi imaman lil muttaqin, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu berbuat baik meskipun cacian, makian, ancaman fisik, ancaman jiwa itu tetap ada dari orang-orang yang membenci dakwah dan risalah. Tetapi Ibrahim tetap melanjutkan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, bagaimana cacian, makian, ancaman baik ketika di Mekah maupun ketika Nabi sudah pindah ke Madinah Al-Munawwarah, berbagai macam ancaman, berbagai macam cacian, mau diusir, mau diculik, mau ditangkap, dan mau dibunuh.
tetapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah, menyampaikan risalah Allah, li'la'i kalimatillahi hiyal ulya. Inilah prinsip para nabi di dalam berdakwah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung, pengawas dan penjaga bagi para nabi dan rasul di dalam menegakkan kalimat Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Jadi kalau ada kata semua nabi, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerja mereka adalah kerja dakwah untuk mengeluarkan semua makhluk dari syirik kepada Allah, dari jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang biadab menuju beradab. Nah, inilah yang diperankan oleh para nabi, para rasul di dalam berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah di bumi ini. Selanjutnya Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku hikmah. Nah, di hikmah ada dua makna. Ada hikmah artinya kebaikan yang dapat diambil, misalnya kita nggak jadi terhadap sesuatu, nggak jadi pergi, ternyata Allah ingin menyelamatkan kita. Nggak jadi naik pesawat, ternyata pesawat itu mau jatuh. Nah, itu disebut dengan hikmah juga. Ada kebaikan yang dapat diambil. Sekiranya orang ini naik ke pesawat, pesawat itu jatuh dan dia turut meninggal. Tapi bisa juga jika Allah ingin menyelamatkan satu nyawa, orang ini naik ke dalam pesawat yang sebenarnya pesawat itu sudah oleng dan sebagainya, tapi tidak jadi jatuh karena Allah ingin menyelamatkan satu orang ini yang tadi hampir-hampir nggak jadi naik. Itu disebut dengan hikmah, kebaikan yang dapat diambil. Ada satu lagi makna hikmah adalah bijak, bijaksana, bijak dalam memimpin dirinya dan bijak dalam memimpin keluarga dan masyarakatnya. Itu juga disebut dengan hukmah. Jadi hakim itu sebenarnya adalah orang-orang yang diberi hikmah, orang-orang yang diberikan satu kemampuan oleh Allah untuk bisa bertindak adil. Nah, kita jangan melihat adil dan jaksa yang tidak adil, tetapi di sini disebut bahwa hakim itu adalah pemutus suatu perkara dengan sangat adil, sangat bijak. Maka dalam memimpin, ilmu ini sangatlah penting yang disebut dengan hikmah. Dalam berdakwah perlu hikmah, dalam menetapkan hukum perlu hikmah, bijaksana, adil, jujur di dalam menyikapi dan mengadili serta menilai terhadap sesuatu. Itu disebut dengan hukmah. Jadi punya sifat yang bijak, berilmu orangnya, kemudian adil dalam keputusannya, itu disebut dengan hukmah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, ilmu sudah Engkau berikan kepadaku, ibadah sudah aku jalankan ya Allah,
sekarang Engkau berikan kepadaku ya Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku sifat bijak, sifat pintar dan cerdas. Jadi orang pintar dan cerdas itu adalah orang berilmu. Dia tidak suka mengejek, dia tidak suka mencela, dia tidak merasa diri pintar, dia tidak sombong dalam kehidupan di alam ini, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang takabur atau merasa diri hebat akan direndahkan oleh Allah. Siapa yang rendah hati akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna hikmah. Arti hikmah ini, ya Allah, jika Engkau telah memberikan ilmu kepadaku dan aku sudah beribadah kepadamu, satu lagi ya Allah, Engkau berikan kepadaku kecerdasan dan bijak di dalam memimpin, baik memimpin diri saya sendiri, memimpin keluarga, dan memimpin masyarakat. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku sifat hakim, sifat bijak, sifat cerdas dan pintar ya Allah, sifat cerdik ya Allah, sifat fatanah ya Allah, wa alhiqni bis salihin, dan Engkau gabungkan aku ya Allah bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat sedikit tentang harapan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wallazi arjuhu wahdah ay yaghfira li khati'ati yaumal jaza atau yaumul jaza. Apa itu maksudnya? Nabi Ibrahim sebelum memohon kepada Allah diberikan sifat bijak, ilmu yang banyak, kecerdasan yang tinggi, kepintaran yang mulia, kecerdasan yang sangat berarti dalam kehidupan di alam ini. Ibrahim berharap, wallazi arjuhu, oh ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah aku berharap. Engkau berikan ilmu kepadaku ya Allah, Engkau berikan hikmah kepadaku ya Allah, Engkau berikan fatanah kepadaku ya Allah atau kecerdasan, Engkau berikan kecerdasan kepadaku ya Allah, Engkau berikan kejujuran kepadaku ya Allah, Engkau berikan berbagai macam hikmah atau sifat bijak dalam kehidupanku. Ayyaghfirali khati'ati yaumul jaza. Setelah Engkau berikan itu semua ya Allah, Engkau mau mengampuni segala kekuranganku, segala kesalahanku, segala dosaku, yaumul jaza, pada hari pembalasan. Artinya di hari pembalasan nanti ya Allah, aku hadir di hadapan-Mu dalam keadaan tidak berdosa. Ini doa bukan hanya bisa didoakan oleh para nabi, para rasul, juga hamba-hambanya yang soleh berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan, aku sangat berharap ya Allah, di yaumil mahsyar nanti segala kekurangan dan kekhilafanku Engkau ampuni ya Allah. Kemudian dalam kehidupanku di alam ini Engkau berikan kepadaku kecerdasan, kecerdikan, fatanah, cerdik, pandai, pintar, serta berakhlak mulia ya Allah. Nah, ini yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim. Setelah aku berakhlak mulia, wa alhiqni bis salihin, Engkau gabungkan aku ya Allah bersama dengan orang-orang yang soleh.
Nah, jadi kalau kita sudah berakhlak mulia, cari teman-teman yang baik-baik akhlaknya. Jangan suka bergabung dengan orang yang tidak beretika, tidak berakhlak, baik di dalam berbicara maupun di dalam dia bertindak. Ada orang kadang-kadang sudah terlalu serius, ngomong sudah menjadi sombong, kemudian menganggap orang lain tidak pintar, sombong dalam kesehariannya. Orang-orang ini akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa bersabar, rendah hati, akan dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa berdoa, wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, setelah yang baik-baik semua Engkau berikan kepadaku, Engkau berikan berbagai macam pengetahuan kepadaku, Engkau telah mengilhami kecerdikan, kepintaran, kecerdasan. Selanjutnya, wa alhiqni bis salihin. Engkau gabungkan aku ya Allah ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Nah, jadi Nabi Ibrahim berharap dan berdoa. Dalam kitab tafsir ini disebut qala Ibrahim da'iyan rabbahu rabbi a'tini fiqhan fid din. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku faqih. Faqih itu artinya sangat memahami, mendalami agama ya Allah. Setelah itu, wa alhiqni bis salihin minal anbiya'i qabli bi an tadkhulanil jannata ma'hum. Setelah Engkau berikan pemahaman yang cerdas tentang agama kepadaku dan ilmu-ilmu yang lain ya Allah, selanjutnya Engkau gabungkan aku bersama dengan hamba-hambamu yang soleh minal anbiya'i qabli, dari nabi-nabi sebelumku. Nah, jadi di atas Nabi Ibrahim itu ada Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah ya Tuhanku, akhlakku seperti mereka ya Allah. Ya, jadi itu doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu nabi-nabi sebelumku. Kemudian Engkau masukkan aku ya Allah, antadkhulanil jannata ma'ahum. Engkau masukkan aku ke dalam syurgamu ya Allah bersama dengan mereka. Siapa mereka? Minal anbiya'i wal mursalin, dari nabi-nabi dan rasul sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kalau kita berdoa minal anbiya'i wal mursalin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin, jadi nanti mudah-mudahan Allah menggabungkan kita, mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sahabat-sahabat Rasulullah, dengan orang-orang yang soleh yang hidup di zaman Rasulullah, dengan tabi' dan tabi'in yang soleh, yang mereka semua adalah orang-orang alim yang jujur, yang mampu mempertahankan prinsip agama. Kalau istilah sekarang ini nggak bisa disogok, nggak mau menerima sogok dengan alasan sedekah dan lain sebagainya. Itu namanya hamba-hamba Allah yang soleh, terpuji di alam ini dan juga terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, setelah Engkau memberikan berbagai macam kelebihan keagungan kepadaku, Engkau gabungkan aku ya Allah bersama dengan hamba-hambamu yang soleh, dengan nabi dan rasul-rasul sebelumku ya Allah. Engkau gabungkan aku bersama dengan mereka. Selanjutnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, dan kita juga berdoa seperti ini. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, Engkau jadikan
aku menjadi buah tutur yang baik ya Allah di kemudian hari. Misalnya Nabi Ibrahim, di bawahnya ada Nabi Lut, ada nabi-nabi lain sampai ke kita ini. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah ya Tuhan, kalau aku meninggal atau masih hidup, orang bercakap kepada aku dengan sidqin fil akhirin, lisana sidqin, buah bibir yang baik, buah tutur yang baik ya Allah. Ini kan bagus, ini kan bagus. Misalnya ada ulama yang meninggal waktu dia hidup, bagus akhlaknya, sopan santun kehidupannya, kemudian dia mencintai jamaahnya dan lain sebagainya, menjadi buah tutur yang baik, buah tutur yang baik, menjadi bahan pembicaraan yang baik. Itu yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan kita juga berdoa seperti itu. Misalnya kan sekarang ini untuk memaki itu sangat mudah, cacian-cacian di belakang itu sangat sudah merajalela, baik di TikTok, di media sosial, atau terang-terangan di atas podium dicaci dengan berlebihan. Kita berdoa kepada Allah, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ini doa dari Nabiullah Ibrahim yang bisa kita semua mengambil contoh. Ya Allah, jadikan lidahku buah tutur yang baik di kemudian hari. Maksudnya orang-orang yang hidup setelahku nanti atau di zamanku ya Allah, mereka membicarakanku tentang hal-hal yang baik, tidak mencela dakwahku, tidak mencela risalah yang aku sampaikan, tidak mencela ibadah yang aku lakukan. Itu namanya waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, Engkau jadikan lidah buah tutur oleh orang-orang lain terhadap diriku dengan buah tutur yang baik. Nah, tafsir ayat ini, waj'alli zikran jamila wasana hasana fi man yuhyi minal quruni min ba'di. Nah, ini tafsir daripada ayat ini, artinya ya Allah, waj'alli zikran jamila, ya Allah, Engkau jadikan aku kenangan yang baik ya Allah. Nah, ini misalnya seperti ulama-ulama yang telah tiada, ya kan? Kita tidak mengambilnya dari masa Rasulullah atau tabi'in, yang kita bisa melihat atau bisa membaca bukunya, bisa membaca kitabnya. Misalnya kita tidak pernah bertemu dengan Yusuf Al-Qaradawi, ya kan, orang Qatar, tapi kita membaca bukunya. Beliau seorang yang sangat saleh, yang sangat banyak memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika beliau ini dipanggil menghadap ilahi Rabbi, menjadi lisana sidqin, buah tutur yang baik, fil akhirin, di kemudian hari. Nah, kita lihat misalnya Kiai Haji Hasan Basri, ketua MUI di pusat, ketika beliau itu meninggal, bagaimana orang menyebut-nyebutnya dengan berbagai macam kebaikannya. Meninggalnya misalnya Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, ahli hadis, orang menceritakan kebaikan-kebaikannya dan cara beliau di dalam mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang memuliakan Hamka, penulis kitab tafsir, ketika beliau telah tiada, dikenang dengan sifat-sifatnya yang baik, dengan sikap mujahidnya, dia berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk hamba-hamba Allah yang lisana sidqin, menjadi buah tutur yang baik, walaupun dia bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat nabi, bukan tabi'in, tetapi ulama-ulama
yang sangat tegas di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Misalnya sangat rajin di dalam melaksanakan sholat jamaah. Ketika orang ini enggak ada, itu menjadi lisana sidqin fil akhirin, menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Artinya beliau ini sudah meninggal tapi disebut-sebut dulu waktu beliau itu ada, enak sekali bersahabat dengan beliau itu. Dulu waktu beliau masih ada, dermawan sekali orangnya. Dulu waktu beliau masih ada, sangat bagus akhlaknya, sangat santun etikanya, dan sangat rajin ibadahnya. Itu semua lisana sidqin fil akhirin, menjadi buah tutur yang baik di kemudian hari. Nah, ini coba kita ciptakan kita ini. Waktu hidup baguslah akhlak kita. Jangan pernah mencuri, jangan pernah melakukan perbuatan maksiat lainnya, jangan suka mencaci, jangan suka menghina. Jaga lidah untuk berbicara santun, beretika dan berakhlak mulia. Ketika hidup banyak temannya, ketika meninggal banyak orang yang bertutur dengan tutur yang baik. Lisana sidqin ilaihi, orang akan menyebutnya sebagai orang yang baik dalam kehidupannya. Selanjutnya apalagi yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? waj'alni min warasati jannati na'im, ya Allah, Engkau jadikan aku sebagai pewaris surga Jannatun Naim. Artinya yang mempusakai, yang tinggal di dalam surga Jannatun Naim, yang enggak pindah-pindah lagi, yang Allah berikan berbagai macam kenikmatan. Bukan hanya Jannatul Naim, tapi juga Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Darussalam. Semuanya diberikan, artinya semua surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmatinya. Waj'alni min warasati jannati na'im, ya Allah, Engkau jadikan aku, ya Allah, di antara orang-orang yang mempusakai atau menjadi penghuni surga Jannatun Naim. Ada doa yang ditegur oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ternyata tidak semua doa dikabulkan, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nah, ketika Nabi Ibrahim berdoa, waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Nah, ini Nabi Ibrahim setelah berdoa kepada dirinya, keluarganya, juga berdoa kepada ayahnya. Sedangkan ayahnya pembuat patung, pembuat berhala, enggak mau taubat pada Allah, enggak mau mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam kitab tafsir ini ketika Ibrahim berdoa, waghfir li abi innahu kana minadh dhallin 'anil haqq bisababis syirki, da'a Ibrahim li abihi qabla an yatabayyana lahu annahu min ashabil jahim. Nah, ini rupanya Nabi Ibrahim tidak tahu. Setelah berpisah dengan ayahnya, dia mengira ayahnya sudah taubat. Ternyata Allah beritahu belum. Maka Allah melarang, wahai Ibrahim, jangan engkau berdoa kepada ayahmu, karena ayahmu masih tetap dalam syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah untuk berdoa kepada ayahnya karena ayahnya nggak mau bertaubat kepada Allah.
Nabi Muhammad dilarang berdoa kepada Abu Lahab karena Abu Lahab enggak mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita malam ini bermanfaat, hendaknya dengan judul penjelasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت